Pemirsa, jelang pelaksanaan pemilu 2024, elektabilitas Partai Perindo berhasil melewati ambang batas parlemen. Kami tampilkan hasil survei pada infografis berikut. Indonesia Political Opinion melaksanakan survei dengan mengambil sampel 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. IPO menggunakan metode survei multi-stage random sampling dengan tingkat akurasi data 95%. Pelaksanaan survei opini publik menempatkan PDI Perjuangan ini pada posisi pertama sebesar 21,5%, disusul Partai Gerindra 19,7%, lalu di urutan ketiga ada Partai Golkar 9,3%. Partai Demokrat berada di urutan keempat dengan elektabilitas 9,2%. Lalu ada PKB yang berada di urutan kelima dengan elektabilitas 7,7%. Keenam ada Partai Nasional Demokrat sebesar 7,5%. Dan di urutan ketujuh ada Partai Amanat Nasional 5%, lalu ada PKS 4,8%. Di posisi selanjutnya yaitu Partai Perindo, ini menunjukkan bahwa elektabilitas Partai Perindo terus meningkat jelang pemilu 2024. Perindo berhasil meraih elektabilitas sebesar 4,5%. Artinya Perindo berada di atas ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sehingga membuka jalan menuju parlemen di Senayan. Sementara P3 di posisi 10 dengan elektabilitas 2,1%, lalu sedangkan partai politik lainnya ini memperoleh elektabilitas di bawah 1%. Dan jika kita lihat peta elektabilitas Capres dan Cawapres di pemilu 2024. Dalam survei Indonesia Political Opinion, nama Erick Thohir ini menempati puncak hasil survei IPO untuk mendampingi 3 bakal calon presiden. Erick menjadi Cawapres pilihan di urutan pertama untuk mendampingi calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Disusul urutan kedua ada Mahfud MD dengan elektabilitas 13,5%, lalu di posisi ketiga mendampingi Ganjar, responden memilih Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi dengan elektabilitas 8,3%. Menurut IPO, peningkatan elektabilitas TGB ini adalah dampak dari silaturahmi Perindo ke PDI Perjuangan sekaligus penandatanganan MOU kerjasama politik Pilpres 2024 pada pekan lalu. Lalu kemudian kita akan lihat jika Erick Thohir ini masih menempati peringkat teratas yang dipilih oleh responden sebagai cawapres untuk mendampingi capres Prabowo. Lalu di urutan kedua disusul dengan Muhaimin Iskandar dengan elektabilitas 9,7%. Lalu ada Mahfud MD, Menko Polhukam dengan 7,8%. Nah, ini sementara jika dipasangkan dengan bakal calon presiden Anies Baswedan, ini Erick Thohir masih atau tetap menjadi yang paling unggul dengan elektabilitas 20,5%. Disusul Agus Harimurti Yudhoyono dengan elektabilitas sebesar 19,4%. Lalu di posisi ketiga, cawapres pilihan responden untuk mendampingi Anies Baswedan adalah Mahfud MD sebesar 12%.